meminimalisir potensi terjadinya kesalahan. Setelah dikumpulkan, bukti audit tersebut akan dievaluasi untuk mengetahui dan memutuskan apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Setelah auditor mencapai tahap akhir dalam proses audit, auditor akan membuat laporan auditor independen dan harus direview terlebih dahulu. Next. Yang kedua yaitu laporan bukti audit. Pengertian bukti audit menurut Arens 2008 adalah sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya itu keputusan bukti audit. Keputusan bukti audit diperlukan untuk memenuhi keyakinan bahwa komponen laporan keuangan dari klien dan semua laporan telah disajikan secara wajar. Terdapat 4 keputusan tentang berapa banyak bukti dan apa saja yang harus dikumpulkan, yaitu prosedur audit yang digunakan, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut, item-item mana saja yang akan dipilih dari populasi, dan kapan melaksanakan prosedur tersebut. Selanjutnya itu persuasivitas bukti, yaitu hanya bisa dievaluasi setelah kombinasi antara kecukupan dan ketepatan dipertimbangkan, termasuk pengaruh dari berbagai waktu untuk memengaruhi keduanya. Pada saat menentukan persuasivitas bukti, auditor wajib melakukan pengevaluasian apakah tingkat kecukupan dan ketepatan serta faktor yang memengaruhi keduanya telah terpenuhi. Next. Terdapat 8 jenis bukti audit. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Merupakan suatu pemeriksaan secara langsung atas aset berwujud yang dilakukan untuk memeriksa kondisi, kuantitas, deskripsi, dan kualitas dari aset yang diperiksa. Yang kedua itu konfirmasi, merupakan jawaban atas permintaan dari auditor dengan bentuk tertulis atau tulisan tentang keakuratan suatu informasi dan dari pihak ketiga yang independen dan disampaikan langsung kepada auditor. Terdapat 2 jenis konfirmasi, yaitu konfirmasi positif dan negatif. Prosedur analitis merupakan berbagai perbandingan dan hubungan untuk mengetahui suatu data atau angka merupakan data dan angka yang logis atau tidak. Yang keempat yaitu dokumen. Dibagi menjadi dua golongan, yaitu bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar independen yang dikirimkan langsung kepada auditor. Yang kedua yaitu bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar independen yang disimpan dalam arsip klien. Selanjutnya itu tanya jawab. Bisa dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan dan ditunjukkan kepada personil atau pihak perusahaan serta untuk mendapatkan informasi yang kurang jelas. Selanjutnya itu observasi. Merupakan penilaian atau pemeriksaan berbagai kegiatan tertentu, seperti apabila di catatan terdapat keterangan tidak ada barang setengah jadi. Yang ketujuh yaitu pengerjaan kembali, yaitu mengulangi apa yang sudah dilakukan atas suatu informasi atau data. Dan yang terakhir yaitu bukti dari spesialis. Umumnya spesialis yang auditor gunakan bukanlah orang yang mempunyai hubungan dengan klien. Next. Dokumentasi bukti audit. Menurut Arens 2008, dokumentasi audit memberikan hal berikut ini, yaitu yang pertama, dasar bagi perencanaan audit. Apabila auditor hendak merencanakan audit yang memadai, informasi mengenai referensi yang dibutuhkan harus tersedia dalam file audit. Yang kedua itu catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Dokumentasi audit adalah metode utama untuk mencatat bahwa audit yang memadai telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria audit. Dengan mempertimbangkan hasil audit, bukti yang dikumpulkan sudah tepat dan memadai dan laporan audit sudah tepat. Yang ketiga itu data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dokumentasi audit menyediakan sumber data atau informasi penting yang dapat membantu auditor untuk menentukan apakah bukti yang cukup dan tepat telah dikumpulkan untuk membenarkan laporan audit berdasarkan keadaan tertentu. Dan yang terakhir yaitu dasar bagi review oleh auditor. File audit merupakan kerangka acuan utama untuk digunakan oleh supervisor untuk melakukan review pekerjaan asisten. Next. Dokumentasi bukti audit. Kantor akuntan publik harus menjaga kerahasiaan mengenai informasi perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu isi dan organisasi dokumen audit. Menurut Arens 2008, file audit dimulai dengan informasi umum seperti data perusahaan pada file permanen dan diakhiri dengan laporan keuangan serta laporan audit. Yang kedua yaitu file permanen yang mencakup beberapa hal, yaitu salinan atau kutipan dari dokumentasi perusahaan yang artinya terus penting. Analisis akun dari tahun-tahun sebelumnya terus penting artinya bagi auditor, informasi yang berkaitan dengan pemahaman atau atas penilaian risiko pengendalian internal dan hasil prosedur analisis dari audit tahun sebelumnya. Next. Yang ketiga yaitu file tahun berjalan, meliputi seluruh dokumentasi audit yang diterapkan pada tahun yang diaudit. Berikut merupakan jenis informasi yang sering tercakup dalam arsip tahun berjalan menurut Arens 2008, yaitu program audit, informasi umum, neraca saldo berjalan,
jurnal penyesuaian dan reklasifikasi serta schedule pendukung. Dan yang keempat yaitu penyusutan dokumentasi audit. Karakteristik tertentu yang harus dimiliki oleh dokumentasi audit adalah setiap file audit perlu diidentifikasi secara wajar dengan informasi. Dokumen audit harus mempunyai referensi silang dan indeks untuk membantu dalam hal pengaturan dan pengertiannya. Dokumentasi audit yang lengkap harus dengan jelas menunjukkan pekerjaan audit. Dokumentasi audit harus mencakup informasi yang cukup untuk memenuhi tujuan yang sudah disusun, dan kesimpulan yang dicapai mengenai segmen audit yang dipertimbangkan harus dinyatakan dengan jelas. Next. Selanjutnya itu opini audit. Menurut Toppings 2004, opini audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan norma atau juga aturan pemeriksaan akuntan yang diikuti dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Next. Menurut PSA 29 terdapat 5 jenis opini audit, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Suatu opini yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Opini wajar memiliki arti bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkapnya informasi. Bentuk laporan dengan opini tersebut dapat digunakan jika dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama itu standar umum sudah diikuti sepenuhnya di dalam perikatan kerja. Laporan keuangan yang diaudit tersebut disajikan sesuai dengan adanya prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya itu penjelasan yang mencukupi sudah disertakan pada catatan kaki dan bagian lain dari laporan keuangan, dan tidak terdapat adanya ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa yang akan datang. Sedangkan kondisi yang dapat menyebabkan penyimpangan adalah dibatasi lingkup audit, laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, auditor tidak independen, tidak adanya konsistensi, dan ketidakpastian yang material. Selanjutnya itu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Opini ini diberikan pada saat suatu kondisi tertentu yang memerlukan penjelasan yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap adanya pendapatan wajar. Kondisi yang memerlukan opini ini adalah sebagai berikut, yaitu pendapat auditor sebagai didasarkan atas laporan auditor independen lain, adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh profesi atau pihak yang berwenang, laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material, auditor meragukan kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan langsungan hidupnya, dan auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi. Dan yang ketiga itu opini wajar dengan pengecualian. Adalah suatu opini yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat suatu penyimpangan atau kekurang lengkapnya pada pos tertentu, sehingga harus dilakukan pengecualian. Menurut IAI 2002, opini wajar dengan pengecualian diberikan apabila terdapat kondisi tidak ada bukti kompeten yang cukup atau terdapat pembatasan lingkup audit yang material namun tidak mempengaruhi laporan keuangan yang secara keseluruhan dan mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dan prinsip akuntansi berterima umum dan berdampak material namun mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang keempat yaitu opini tidak wajar. Opini tidak wajar merupakan suatu opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor memberikan opini tidak wajar apabila lingkup auditnya tidak dibatasi. Dengan demikian, auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung opininya. Dan yang terakhir yaitu opini tidak memberikan pendapat. Suatu pendapat yang diberikan pada saat ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi. Dengan demikian, auditor tidak melakukan suatu pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Next. Yang keempat yaitu evaluasi bukti audit. Menurut Boynton 2002, evaluasi bukti audit adalah persyaratan dasar yang memadai berkaitan dengan tingkat keyakinan menyeluruh yang diperlukan oleh auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Next. Menurut Fahrudin 2007, tipe evaluasi bukti audit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prosedur untuk mendapatkan pengertian mengenai internal kontrol perusahaan. Yang kedua yaitu pengujian pengawasan. Ketika internal kontrol perusahaan telah diketahui, auditor melakukan pengujian apakah kontrol perusahaan tersebut telah berjalan efektif. Yang ketiga yaitu pengujian substansif atau transaksi. Dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kemungkinan adanya salah saji dalam mata uang yang berlangsung memengaruhi ketepatan atau keakurasian saldo-saldo pada laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu pengujian terinci atas saldo. Pengujian terinci atas saldo berfokus pada saldo akhir buku besar termasuk estimasi saldo dan estimasi laba rugi.
Tujuan pengujian ini adalah untuk memperkirakan akurasi timbangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Selanjutnya yaitu evaluasi risiko salasaji yang diperkirakan. Nah, menurut SA Seksi 312 paragraf 4, laporan keuangan mengandung salasaji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salasaji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan, sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Nah, risiko audit mengacu pada risiko bahwa auditor akan membuat kesalahan ketika mereka menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas kesalahan penyajian material laporan keuangan. Konsep keseluruhan dari risiko audit adalah kebalikan dari keyakinan yang wajar. Nah, hal ini berarti semakin tinggi keyakinan yang diharapkan auditor ketika menyatakan opini yang benar, semakin rendah pula risiko audit yang diterimanya. Berikut ini merupakan 3 komponen risiko audit. Yang pertama yaitu risiko bawaan. Nah, risiko bawaan ini merupakan kerentanan asersi terhadap salasaji material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada pengendalian yang berhubungan. Yang kedua yaitu risiko deteksi. Risiko deteksi yaitu risiko bahwa audit tidak dapat mendeteksi salasaji material dalam suatu penugasan. Dan yang ketiga yaitu risiko pengendalian. Risiko pengendalian yaitu risiko bahwa suatu salasaji material yang akan terjadi dalam asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian perusahaan. Selanjutnya yaitu evaluasi kompetensi dan kecukupan bukti audit yang dikumpulkan. Dalam melakukan pengevaluasian bukti, auditor harus memperhatikan ketepatan, kompetensi, dan kecukupan dari bukti yang sudah dikumpulkan untuk dievaluasi. Nah, bukti audit yang cukup dan tepat dapat menjadi dasar yang memadai untuk menyatakan opini atas laporan keuangan yang diaudit. Yang pertama yaitu evaluasi ketepatan bukti audit. Ketepatan bukti menurut Arens et al. Tahun 2008 merupakan ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Nah, sebelum bukti audit dianggap kompeten dan tepat, bukti tersebut harus berhubungan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor. Yang kedua yaitu evaluasi kecukupan bukti audit. Evaluasi kecukupan bukti audit menurut Winters et al. 2002 adalah berkaitan dengan kualitas dan kuantitas bukti audit yang diperoleh. Pada saat menentukan apakah bukti sudah mencukupi, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional mengenai berapa banyak dan apa saja bukti yang dibutuhkan, berdasarkan sifat akun yang sedang diuji. Nah, biasanya pengumpulan bukti dan pengevaluasian bukti audit ini dilakukan dengan menggunakan uji petik atau teknik sampling. Nah, evaluasi kecukupan bukti audit ini terdapat 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu materialitas. Materialitas merupakan pertimbangan utama dalam menentukan laporan audit yang harus dikeluarkan. Hal tersebut dikarenakan auditor ini bertanggung jawab dalam menentukan apakah laporan keuangan mengalami salasaji material, sehingga auditor harus menyajikan temuan yang bernilai secara material agar klien dapat melakukan koreksi. Yang kedua yaitu risiko audit. Risiko audit ini memiliki kaitannya dengan materialitas. Risiko audit yang rendah memiliki arti bahwa tingkat kepastian yang auditor yakini mengenai ketepatan opininya semakin tinggi, sehingga bukti yang dikumpulkan juga harus lebih banyak. Yang ketiga yaitu faktor-faktor ekonomi. Auditor bekerja dalam batasan ekonomi yang menentukan bahwa kecukupan bukti harus didapatkan dalam batasan waktu dan biaya yang memadai. Yang terakhir yaitu ukuran dan karakteristik populasi. Ukuran populasi berhubungan dengan jumlah item yang terdapat di dalam populasi tersebut. Misalnya seperti jumlah transaksi penjualan dalam jurnal penjualan. Ukuran populasi akuntansi menjadi dasar beberapa item laporan keuangan yang digunakan dalam penarikan sampel yang dibutuhkan untuk pengumpulan audit. Selanjutnya yaitu asersi manajemen dan kesesuaian bukti audit dengan tujuan audit. Asersi manajemen adalah representasi eksplisit atau implisit oleh manajemen. Nah, asersi merupakan proporsi yang menyangkut setiap akun dalam laporan keuangan. Auditor harus menguji proporsi tersebut dengan mengumpulkan bukti untuk mendukung atau menyangkalnya menurut Boynton et al. 2002. Ketika melakukan evaluasi bukti, auditor itu wajib mempertimbangkan apakah tujuan audit spesifik sudah tercapai. Nah, menurut Winters 2002, berikut ini merupakan 5 asersi.
yaitu yang pertama eksistensi atau kejadian. Eksistensi atau kejadian yaitu pernyataan manajemen bahwa aset dan utang yang dicatat dalam laporan keuangan secara aktual ada pada tanggal neraca dan transaksi yang telah dicatat di laporan keuangan yang terjadi selama periode laporan keuangan. Yang kedua yaitu kelengkapan. Kelengkapan memiliki arti bahwa semua transaksi dan akun yang seharusnya tercatat dalam laporan keuangan sudah dicatat. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban, yang memiliki arti bahwa auditor wajib memperhatikan mengenai aset yang dicatat secara aktual adalah hak klien, serta apakah kewajiban yang dicatat secara aktual adalah utang perusahaan. Yang keempat yaitu penilaian atau alokasi. Penilaian atau alokasi yaitu aset, utang, pendapatan, serta beban yang tercatat dalam laporan keuangan apakah sudah pada jumlah yang tepat. Yang terakhir yaitu penyajian atau pengungkapan, yaitu pernyataan manajemen bahwa komponen laporan keuangan itu telah diuraikan, dikelompokkan, dan diungkapkan secara tepat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Nah, tujuan yang berikut ini merupakan tujuan yang ditentukan berdasarkan asersi-asersi tersebut. Yang pertama yaitu tujuan audit umum berkait transaksi. Tujuan audit umum berkait transaksi ditentukan oleh asersi manajemen, namun tidak semua asersi diterapkan dalam tujuan ini. Asersi yang dapat diterapkan yaitu kelengkapan, keberadaan, dan penilaian. Terdapat 6 tujuan audit umum berkait dengan transaksi. Yang pertama yaitu occurrence, yaitu transaksi yang tercatat sudah terjadi. Yang kedua yaitu kelengkapan, seluruh transaksi yang tercatat sudah dicatat. Yang ketiga akurasi, transaksi yang ada sudah dicatat. Yang keempat, klasifikasi, transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan benar dan tepat. Yang kelima yaitu timing, transaksi yang dicatat pada tanggal dan periode sudah tepat. Yang keenam yaitu posting pengiktisaran, transaksi yang tercatat secara tepat dimasukkan ke dalam berkas induk dan diiktisarkan dengan benar. Yang kedua yaitu tujuan audit berkait saldo. Nah, menurut Katijo tahun 2008, tujuan audit atas saldo ini memfokuskan pada perolehan bukti secara langsung tentang saldo akun dan unsur-unsur individual yang membentuk saldo akun. Terdapat 8 tujuan umum berkait saldo. Yang pertama yaitu eksistensi, yang kedua kelengkapan, yang ketiga akurasi, yang keempat cut off, yang kelima detail tie-in, yang keenam nilai realisasi, yang ketujuh hak dan kewajiban, dan yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan. Materi selanjutnya yaitu mengenai review LAI atau laporan auditor independen. Pengertian laporan auditor independen. Nah, laporan auditor independen ini merupakan laporan yang memuat opini resmi yang berisi tentang kualitas dan akurasi laporan keuangan entitas. Nah, komponen laporan auditor independen ini sudah diatur dalam standar akuntansi nomor 700 yang dikeluarkan oleh IAPI. Nah, berikut ini merupakan komponen-komponen tersebut. Yang pertama yaitu judul. Nah, judul ini harus ada kata-kata independennya. Hal ini bertujuan agar pembaca itu mengetahui apabila bahwa pelaksanaan proses audit ini dilakukan secara independen atau netral. Kata independen juga dapat merepresentasikan bahwa laporan tersebut disusun dan diberikan oleh auditor independen. Nah, kemudian harus ada pihak yang dituju atau alamat laporan audit. Menurut Tian tahun 2021, laporan audit independen ini harus menunjukkan kepada pihak yang ditentukan dalam perikatan. Laporan ini biasanya ditujukan kepada pemegang saham atau pihak yang berkepentingan atas tata kelola. Yang ketiga yaitu paragraf pendahuluan. Nah, paragraf pendahuluan ini di dalamnya terdapat suatu pernyataan sederhana bahwa kantor akuntan publik atau KAP telah melakukan audit, mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit, menyatakan jenis laporan keuangan yang telah diaudit, merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan, dan informasi penjelasan lainnya. Dan menyatakan bahwa penyiapan dan isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, sehingga tanggung jawab auditor hanya sebatas pada penyampaian opini saja. Yang keempat yaitu tanggung jawab manajemen dan pihak yang memiliki tata kelola atas perusahaan. Laporan ini tidak perlu merujuk secara khusus pada manajemen, tetapi harus menggunakan istilah yang tepat. Istilah tersebut yaitu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, biasanya isinya ini mengenai tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi dalam menyusun laporan keuangan itu apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kelima, tanggung jawab auditor. Nah, di dalamnya ini berisi pernyataan bahwa auditor ini telah mengaudit pihak tersebut. Mohon maaf, maksud saya
berisi tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang keenam yaitu opini auditor. Nah, laporan ini mencakup bagian dengan judul tanggung jawab auditor. Laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas suatu laporan keuangan yang berdasarkan audit. Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Yang ketujuh yaitu tanggung jawab pelaporan lainnya. Tanggung jawab pelaporan lainnya harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberikan judul pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi. Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan, hal ini itu merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor. Ke-8, tanda tangan auditor. Nah, laporan auditor ini wajib ditandatangani oleh auditor yang mengaudit. Kemudian tanggal laporan audit. Tanggal laporan audit ini harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa seluruh laporan yang membentuk laporan keuangan sudah terkait dengan yang disusun. Kemudian alamat auditor. Laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor berpraktik. Kemudian studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Azizah. Baik, selanjutnya ya ini studi kasus. Jadi nama KAP-nya Kantor Akuntan Publik Made Sudharma, Thomas dan Dewi. Nama akuntan publiknya Made Sudharma. Nah, nama klien yang kita ambil ini Yayasan Universitas Islam Malang yang beralamat di Jalan Maijen Haryono nomor 193 Malang. Untuk nomor teleponnya bisa dilihat dan untuk nomor pokok wajib pajaknya bisa dilihat juga, dan sektor usaha kliennya yaitu perdagangan dan jasa. Untuk status kepemilikannya Yayasan Universitas Islam Malang, tahun bukunya 12/31/2019. Untuk tipe perikatannya yaitu perikatan berulang, dan jenis perikatannya yaitu audit atas laporan keuangan, standar auditnya standar profesional akuntan publik, dan yang dipakai yaitu SAK etap. Nah, evaluasi bukti audit itu dilakukan dengan cara yang pertama-tama sebelum kita masuk atlas itu kita harus melaksanakan yang namanya menentukan batas materialitas dan diambil yang paling besar. Baru nanti kita itu dikerjakan di KKP atau atlas di A210. Lalu kita melakukan sampling. Nah, contoh samplingnya seperti ini. Sebentar ya. Presentasi. Nah, ini merupakan contoh sampling yang dilakukan untuk melakukan evaluasi bukti audit. Jadi sebelum melakukan evaluasi bukti audit, kita kan tadi menentukan nilai materialitas. Nah, nilai materialitas tersebut itu diambil dari penghitungan yang ada di A210. Lalu setelah itu, setelah menemukan batas minimum materialitas, kita tuh mengambil nominal yang terbesar. Nah, nominal-nominal tersebut itu kita mengambil dari pendapatan dan beban. Jadi ini contohnya kita mengerjakan sampling yang ada di buku besar, mengambil dari batas materialitas tersebut. Jadi begini contohnya. Lalu setelah itu kita mengambil yang dari beban. Nah, apa sih kegunaannya? Jadi kegunaannya ini untuk mengumpulkan bukti audit tersebut. Jadi misalnya di sini kan ada tulisan KKN umum kelas A, pendapatan FAI jumlahnya 161.350.000. Nah, kita waktu di lapangan harus menemukan bukti audit yang sejumlah 161.350.000 tersebut, dan harus sesuai dengan akunnya. Akunnya apa? Yaitu KKN umum kelas A yang ada pada keterangan pendapatan FAI. Seperti itu. Untuk contoh bukti auditnya, kita nanti melakukan dokumentasi yaitu foto lalu dimasukkan ke
ke folder-folder seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi nominal yang ada di sini itu sama dengan sampling yang kita lakukan tadi. Jadi misalnya ada sapi untuk kurban sejumlah 30 juta, jadi kita harus nyamain yang di sampling tadi. Ada nggak kurban yang sebesar 30 juta 200? Nah, contohnya seperti itu. Setelah selesai semua, baru kita masukkan sesuai folder itu setiap bulannya dan sesuai apa beban atau pendapatan seperti itu. Setelah semua bukti terkumpul, baru kita bisa masuk ke atlas. Nah, seperti ini kita baru bisa masuk ke atlas. Nah, setelah itu kita masuk ke pengisian identitas terlebih dahulu. Nah, untuk pengisiannya seperti biasa, yang pertama yakni nama kantor akuntan publik, kita siapa namanya, lalu di sini ada KAP Made Sudarma Thomas dan Dewi, nama akuntan publiknya siapa, Made Sudarma, lalu untuk susunan tim perikatannya siapa. Nah, ini tuh yang bertugas untuk mengerjakan audit tersebut. Lalu untuk nama kliennya, ini Yayasan Universitas Malang, alamat kliennya Jalan Maijen Haryono nomor 193 Malang, nomor telepon diisi. Lalu ini pengisiannya seperti biasa. Lalu untuk nomor pokok wajib pajaknya, ini diisi sesuai dengan NPWP yang dimiliki oleh yayasan. Nah, untuk sektor usaha dan klien ini kita milih. Klien ini termasuk ke bagian apa sektor usahanya. Kan kalau untuk universitas atau yayasan pastinya perdagangan dan jasa. Lalu untuk status kepemilikan klien pastinya yayasan karena namanya aja Yayasan Universitas Islam Malang. Lalu kita masuk ke informasi perikatan untuk tahun bukunya yaitu 12/31/2019. Lalu untuk tipe perikatannya yaitu perikatan berulang. Ini juga sama, kita milih perikatan tahun pertama atau perikatan berulang. Lalu jenis perikatannya yaitu audit atas laporan keuangan, kita ini juga milih. Lalu untuk standar auditnya itu kita pakai standar profesional akuntan publik, sama juga kita milih. Lalu yang terakhir yaitu standar akuntansi klien, yaitu kita menggunakan SAK apa. Nah, untuk yayasan ini kita menggunakan SAK etap. Lalu kita masuk ke konten. Nah, ini kita langsung menuju ke C400, yakni evaluasi bukti audit. Nah, setelah kita mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada, nah, untuk masuknya itu kita langsung diberi pertanyaan yang nomor 1, apakah bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat? Nah, misalkan semua bukti-buktinya sudah ada dan sesuai dengan sampling yang kita kerjakan tadi, maka kita memberikan respon iya. Nah, untuk Yayasan Universitas Islam Malang ini, bukti-bukti yang kita perlukan itu semua ada dan tidak ada yang hilang. Jadi kita mengisi ya. Lalu untuk menyebabkan salah saji material itu, kita mengisi tidak. Sebab bukti-bukti yang ada itu semua kan ada dan tidak ada yang salah atau sesuai dengan sampling yang kita kerjakan, maka kita isi tidak karena tidak menyebabkan salah saji material tersebut. Nah, ini nanti kita kan mengisinya ya tidak, maka langsung secara otomatis akan muncul opini yang disarankan, yaitu wajar tanpa pengecualian. Kalau misalnya kita ini ganti tidak, opini yang disarankan juga bisa keluar tidak, misalnya kayak gini. Bisa berubah. Nah, bisa berubah menjadi wajar dengan pengecualian. Jadi opini yang disarankan. Nah, kita balik lagi dengan ini sesuai yang ada di lapangan. Nah, opini yang disarankan otomatis keluarnya wajar tanpa pengecualian. Akan tetapi auditor diberi kekuasaan atau leluasaan untuk memberi opini auditor sendiri. Nah, opini auditor untuk Universitas Islam Malang ini kita memberi opini audit yaitu wajar dengan pengecualian. Kenapa? Nah, apabila opini yang disarankan dan opini auditor ini berbeda, maka kita harus menjelaskan kenapa kok bisa berbeda opini tersebut. Nah, untuk Yayasan Universitas Islam Malang ini, kliennya belum menerapkan kewajiban imbalan kerja sesuai SAK etap bab 23. Apa sih SAK etap bab 23 ini? Jadi, Yayasan Universitas Islam Malang itu belum menerapkan kayak sistem pensiun gitu, hanya menerapkan sistem hadiah setelah
Jadi dia tuh nggak ada pensiun, cuma dikasih bonus waktu udah keluar itu saja. Jadi perlunya diterapkan SAK etap bab 23. Jadi pensiun itu tidak hanya untuk yang ada di negeri saja, pegawai negeri, tapi harus juga pegawai swasta diberikan, seperti itu. Oh, pesangon. Jadi yayasan ini hanya memberi pesangon saja. Nah, setelah kita mengisi semua ini tadi, statusnya akan, kalau kita udah ngisi semua, maka statusnya KKP ini tadi akan menjadi completed, seperti itu. Lalu untuk simpulannya kita memilih di sini. Nah, simpulannya apa? Sesuai dengan keadaan yang di lapangan atau sesuai dengan yang terjadi, yakni evaluasi bukti telah memadai atau belum. Nah, karena Yayasan Universitas Islam Malang ini evaluasi buktinya sudah ada semua dan sesuai, maka kita memilih simpulan yakni evaluasi bukti telah memadai, seperti itu. Lalu kita lanjut ke review LAI. Nah, kenapa kok perlu diadakan review LAI? Jadi review LAI ini harus diadakan sebelum adanya opini auditor yang benar-benar sudah dikeluarkan. Jadi kenapa? Kalau misalnya opini sudah dikeluarkan itu opini tersebut tidak bisa diganggu-gugat. Jadi sudah harus yaitu paten. Jadi nggak ada pengganti-penggantian lagi. Nah, fungsinya review LAI itu kita ngecek kembali pekerjaan-pekerjaan kita yang di tahun berjalan tersebut. Nah, untuk review laporan auditor independen ini yang di SA 700 ini menjelaskan perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Ini tuh mengacu pada yang bagian atas, yaitu laporan auditor independen. Apakah LAI yang diterbitkan itu nanti sudah sesuai dengan pekerjaan kita? Jadi gini, kan ini nomor 1, contohnya apakah laporan auditor sudah memuat nomor ketentuan register sesuai dengan peraturan undang-undang. Misalkan waktu kita ngerjain sudah ada, berarti kita pilih yang ada. Bila nggak ada, kita pilih yang tidak ada, atau bila NA ini kita pilih yang ini, dan misal ada keterangan tambahan, kita bisa menulis di keterangan di samping ini. Jadi intinya yang, Jadi intinya yang di laporan auditor independen tersebut, kita sesuaikan apakah komponen-komponen penting yang di LAI tersebut sudah ada dan sudah dikerjakan. Jika ada semua, maka kita checklist yang ada. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, alamat auditor ada, tanggal laporan auditor ada, tanda tangan auditor ada, tanggung jawab laporan ada, opini ada. Jadi kita checklist yang ada semua. Lalu untuk SA 705 itu modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Jadi pada saat modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen itu kita harus bermusyawarah dengan klien. Jadi nanti misalnya kliennya atau ada yang perlu ditanyakan atau ada perubahan, kita nggak bingung waktu di akhir. Jadi perlunya itu di SA 705 itu perlunya bermusyawarah dengan klien saat modifikasi terhadap opini laporan tersebut. Nah, itu di bagian bawah yang ini. Modifikasi laporan auditor. Nah, seperti ini ya. Sesuai modifikasi laporan auditor ini nyambung ke yang kita kerjakan di evaluasi bukti audit tersebut. Nah, kan kita nggak ngisi opini tidak wajar, berarti ya diisi enggak, kayak gitu. Sudah. Lalu untuk SA 706 itu kita mengisi sesuai dengan apakah auditor itu sudah mencantumkan paragraf penekanan suatu hal seperti itu, yang penting-penting atau fundamental dari LAI tersebut, seperti itu. Sudah. Lah, nanti kalau kita sudah mengisi semuanya ini, berarti status KKP-nya tadi itu completed atau lengkap. Lalu kesimpulannya kita memilih. Kita memilih apakah LAI sudah memadai atau belum, apakah LAI belum sepenuhnya memadai, seperti itu. Nah, seperti ini. Sudah, sekarang kita masuk ke kesimpulan.
Baik, untuk kesimpulannya dari materi kali ini yaitu bukti audit merupakan suatu informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan dan mendukung angka atau informasi lain yang disajikan di dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua, bukti audit tersebut nantinya akan dievaluasi apakah sudah cukup untuk menyimpulkan kondisi laporan keuangan entitas tersebut. Jadi, bukti-bukti tadi itu apakah sudah sesuai dengan apa yang kita ada di lapangan tersebut. Nah, terus lalu yang ketiga yakni proses review LAI mengacu pada SA 700. Nah, maksudnya SA 700 ini komponen-komponen yang penting yang harus ada di LAI seperti tadi alamat, tanda tangan dan lain-lain. Tapi untuk dalam atau isinya kita mengacu juga kepada SA 705 dan 706 begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami terima kasih. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Aku Angela. Yang pertama Angela Nia Herlivina. Baik, terima kasih. Saya Angela Niarlivina dengan NIM 12 18 140. Saya ingin menanyakan, jadi menurut kelompok sejauh mana ya berarti auditor ini bisa mengungkap kalau misalnya di perusahaan tersebut ada kecurangan atau fraud gitu, dan itu diungkapkan di LAI tersebut. Terima kasih. Lalu untuk selanjutnya yakni Melinia. Baik, terima kasih. Saya Melinia Wahyu Prihardita dengan NIM belakang 24. Saya ingin bertanya, di dalam evaluasi ketepatan bukti audit disebutkan bahwa bukti audit harus relevan dengan tujuan audit. Nah, faktor apa biasanya yang dapat mempengaruhi relevansi bukti audit? Terima kasih. Lalu selanjutnya kepada Olivia Gavrila. Olivia Gavrila. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, dari semua jenis bukti audit, jenis bukti audit mana yang paling bisa diandalkan auditor? Terus mana yang nggak terlalu kurang dapat diandalkan gitu. Terima kasih. Baik, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Untuk Saudari Angel, apakah bisa mengulangi pertanyaannya? Oh iya, sebentar. Sejauh mana auditor itu memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan pada LAI terhadap adanya fraud? Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Angela. Jadi kan tugasnya auditor itu emang untuk mengungkap apakah laporan audit internal yang laporan tahunan itu tadi sudah dikerjakan sesuai atau tidak, atau adanya fraud atau kecurangan atau tidak di dalam laporan audit itu tadi. Jadi gunanya auditor atau akuntan publik itu yang eksternal itu untuk melihat kembali apakah laporan itu sudah sesuai atau sudah benar dengan apa yang ada. Jadi kenapa emang perlunya adanya evaluasi bukti audit. Jadi dari situ tadi sampling-sampling tersebut kita perlu untuk menyesuaikan apakah sudah sama dengan bukti yang ada, dengan kwitansi yang ada. Bahkan kita juga harus melakukan stok opnam, lalu kita juga harus melakukan namanya cash count. Jadi dengan seperti itu, dengan apa yang kita kerjakan tadi, kita akan mengerti apakah semua yang dilaporkan di laporan audit, laporan tahunan perusahaan, laporan keuangan itu tadi, apakah sudah sesuai dengan bukti yang ada. Kan kalau misalnya kalau mau ada curang atau dilebih-lebihkan, kan kita bisa tahu dengan adanya kita observasi tersebut. Nah, kita buktikan dengan adanya evaluasi bukti audit itu, apabila ada yang nggak ada tadi, misalnya kok ini ada yang nggak sinkron, kok ada yang nggak sama, kita langsung bisa tanya langsung ke bagian auditor internalnya. Jadi di sana itu kita kalau biasanya mau audit itu, kita ditemani langsung dengan auditor internalnya. Jadi misalnya kita, loh kok ini nggak sama, kayak kemarin tuh waktu di Unisma sebenarnya ada yang nggak sama, kok ini nggak sama, oh ternyata ini tulisannya 30 juta, tapi nyatanya 60 juta ini dari mana, ternyata ada yang keselip, misalnya kayak gitu. Jadi kita dengan adanya evaluasi bukti audit tadi, kita bakalan bisa mengungkapkan ini beneran atau enggak. Terus misalnya dengan stok opnam, misalnya di tulisannya nggak sesuai, kita kan stok opnam nulisi satu-satu peralatannya berapa. Terus habis itu kalau cash count kita nulis apakah semuanya itu sesuai. Jadi kita sampai ngitung uang yang ada di dalam yayasan tersebut. Jadi kita ngitung satu-satu sampai berapa ratus juta seperti itu. Jadi emang untuk tanggung jawabnya auditor, emang kewajibannya auditor tuh mengungkap apakah benar seperti itu loh, adanya fraud atau tidak, ataukah sudah sesuai dengan yang dilaporkan seperti itu. Apakah sudah menjawab Saudari Angel? Ya, sangat menjawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Melinia. Apa faktor yang mempengaruhi relevansi bukti audit? Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu struktur pengendalian internalnya. Jadi semakin efektif struktur pengendalian internalnya, maka dapat lebih menjamin keandalan catatan akuntansi yang dijadikan sebagai bukti. Nah, sebaliknya apabila struktur pengendalian internal itu kurang, maka hal tersebut itu tidak mendeteksi atau mencegah kekeliruan dan ketidakbenaran yang terjadi dalam proses akuntansi. Jadi, faktor yang mempengaruhi yaitu efektivitas struktur pengendalian internal. Apakah sudah menjawab Saudari Melinia? Iya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Olivia, yaitu dari semua jenis bukti manakah yang dapat diandalkan dan tidak dapat diandalkan, kurang dapat diandalkan. Menurut kelompok kami, tingkat andalan paling tinggi adalah pemeriksaan fisik, di mana auditor melakukan pengecekan atau pemeriksaan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan fisik itu kan pada umumnya adalah cara yang objektif untuk mengetahui kuantitas maupun deskripsi atas aset. Setelah itu, konfirmasi menggambarkan penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Nah, karena informasi berasal dari pihak ketiga yang independen terhadap klien, jenis bukti audit ini sangat dipercaya dan sering digunakan. Sedangkan bukti yang kurang dapat diandalkan adalah observasi, karena terdapat risiko bahwa karyawan klien yang terlibat aktivitas-aktivitas yang sedang diobservasi telah menyadari kehadiran auditor, sehingga pada saat dilakukannya observasi, karyawan klien akan mengubah perilakunya dengan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya yakni
Kita buka sesi lagi. Ya, ini Saudara Ilona, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ilona Ionike dengan NIM belakang 15. Saya mau bertanya, tadi kan pada ada SA 705 mengenai modifikasi bersama dengan klien, itu mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi, soalnya saya kurang paham. Terima kasih. Baik, selanjutnya Saudara Fajar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fajar dengan NIM 12.18.009. Mau bertanya, apakah terdapat batas maksimum seorang klien tersebut untuk melakukan audit pada satu KAP? Jika melampaui itu bagaimana prosesnya? Itu aja, terima kasih. Baik, selanjutnya Saudari Eva. Ya, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya Eva dengan NIM belakang 43. Saya mau bertanya, jika terdapat perbedaan nominal pada bukti audit, itu bagaimana ya? Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fajar, yaitu batas maksimumnya itu 5 kali. Kalau apa namanya, kalau ketahuan oleh BPK itu akan terdapat sanksi administrasi. Baik. Apa namanya, kan ada batasnya 5 kali, kalau lebih itu pinjam bendera oleh KAP lain. Nah, kalau ketahuan oleh BPK itu baru ada sanksi administrasi. Baik, terima kasih kelompok. Istilah. Jadi misal ya, kayak contohnya Unisma tadi, kan Unisma udah 6 kali di KAP MTD, seharusnya itu batas maksimalnya 5 kali. Nah, misal kalau lebih dari batas maksimal 5 kali tersebut, biasanya kalau kliennya udah nyaman di KAP MTD kan biasanya nggak mau ribet, kayak aku nyaman di kamu, jadi nih aku maunya di kamu, misalnya kayak gitu. Jadi tetap dia maunya di KAP MTD. Nah, cara ngakalinya biasanya tuh KAP MTD itu pinjam bendera ke KAP lain. Biasanya pinjam ke KAP Adi siapa gitu, pokoknya MTD pinjam ke situ. Tapi kalau pada saat pengecekan tersebut terus kok ketahuan, nah itu MTD kena sanksi administrasi seperti itu. Apakah sudah menjawab, Saudari Jack? Ya, Saudari. Ya, terima kasih. Kelompok. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Eva. Bagaimana jika terdapat perbedaan nominal pada bukti audit? Nah, apabila kita telah melakukan sampling, kemudian kita mendapatkan bahwa bukti yang ada itu tidak sesuai dengan nominal, maka kita itu harus bertanya terlebih dahulu kepada klien tersebut. Nah, apabila klien tersebut sudah dapat membuktikan, oh ini angkanya itu dari sini, berarti ya sudah selesai. Tapi apabila tidak dapat dijelaskan dengan baik, maka hal tersebut itu akan mempengaruhi dalam pengambilan opini tersebut. Apakah sudah menjawab, Saudari Eva? Ya, sudah. Terima kasih kelompok. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ilona tentang modifikasi di SA 705. Jadi, intinya itu kenapa kita perlu melakukan adanya modifikasi opini audit di SA 705. Jadi, gunanya itu kita harus bermusyawarah dengan klien apabila terdapat perbedaan opini. Kan kalau kita pertama tadi udah ada di evaluasi bukti audit, udah ada opini yang disarankan, lalu ada opini audit sendiri. Nah, kita tanya ke klien tersebut, ini apakah sudah sesuai dengan yang pokoknya intinya yang dengan kita lakukan, dengan bukti yang ada, apakah ada tambahan atau pengurangan, pokoknya kita kayak bermusyawarah terdahulu bagaimana opini tersebut akan dikeluarkan secara nyata, secara final. Jadi dengan adanya review LAI dan berpacu di SA 705 itu tadi, kita tuh bisa kayak misalnya ada kesalahan atau yang lain-lain, kita tuh bisa memodifikasinya. Lah, audit harus memodifikasi bersama klien tersebut seperti itu. Nah, nanti kalau emang sudah fix, udah benar-benar, oh ini udah benar. Kalau misalnya enggak, berarti kita harus nge-cross check kembali. Kalau misalnya emang mereka kayak, loh kok bisa sih opini kayak gini, kayak gitu. Berarti kita harus cross check kembali. Misalnya mereka masih belum terima seperti itu. Lalu nanti baru keluarlah opini audit yang final. Nah, itu nanti di kelompok yang selanjutnya seperti itu. Apakah sudah menjawab Saudari Ilona? Baik, terima kasih. Kepada Saudari Monica Angel Samara, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Monica Angelina, NIM belakang 26. Saya ingin bertanya pada bagian asersi manajemen dan kesesuaian bukti audit yang dengan tujuan audit disebutkan bahwa tujuan audit spesifik harus tercapai. Nah, untuk menentukan tujuan spesifik atau tidaknya itu dari mana ya? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudari Evelyn Galia Tantono, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Evan Tantono dengan NIM belakang 08. Ingin bertanya, apa yang terjadi apabila ada bukti audit yang hilang dan apa yang harus dilakukan oleh auditor? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudara Kadek Agus, dipersilakan. Saudara Kadek. Tes. Kedengeran ya? Sudah dengar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kadek dengan NIM 1218-119 ingin menanyakan siapa yang biasanya yang melakukan review terhadap LAI di KAP. Terima kasih. Baik, saya akan berdiskusi terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari VV. Nah, kalau misalnya bukti audit itu hilang dari kliennya ya ini, dengan alasannya jelas dan nominalnya itu nggak material, kita tuh kayak masih kita lepas gitu loh. Soalnya masih ada bukti-bukti yang lain dan masih bisa digunakan. Lalu kalau misalnya nominalnya itu kelihatan kayak terlalu besar atau kayak mencurigakan, itu kita harus minta berita acara dan tanda tangannya tuh kayak lebih rumit gitu. Jadi harus dengan didampingi oleh auditor, lalu auditor internalnya juga seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Kadek Agus, yaitu siapa yang biasanya melakukan review terhadap LAI di KAP. Review itu dilakukan oleh supervisor dan partner. Review yang cermat dari supervisor dapat memberikan bukti bahwa audit sudah diawasi secara memadai. Apakah dapat diterima? Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Monica Angelina. Nah, itu tujuan audit yang spesifik itu ditentukan berdasarkan asersi pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Nah, dengan adanya asersi tersebut, tujuan audit umum yang berhubungan dengan transaksi dan tujuan umum audit umum yang berhubungan dengan saldo itu dapat ditentukan. Lah, asersinya itu ada 5 yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu eksistensi atau kejadian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat penilaian atau alokasi, dan yang terakhir penyajian atau pengungkapan. Apakah sudah menjawab Saudari Monica? Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya ya ini Saudari Elvira. Terima kasih kesempatannya. Saya Elvira dengan NIM belakang 6. Saya ingin bertanya, tadi itu disebutkan bahwa informasi penjelasan harus dicantumkan dalam paragraf. Bisa minta contohnya informasi penjelasan itu seperti apa ya? Terima kasih.
Baik, selanjutnya kepada Saudari Talia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Talia Nugroho dengan NIM belakang 35. Saya ingin bertanya, apabila misalkan tadi auditor memberikan opini yang tidak wajar dan atau tidak memberikan pendapat, kira-kira langkah selanjutnya yang diambil auditor itu bagaimana ya? Gitu. Terima kasih. Lalu selanjutnya ke Saudara Lukas, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya Lukas Jaya dengan NIM 1218139. Saya mau bertanya. Tadi sempat dijelaskan soal resiko deteksi kan. Resiko deteksi kan tadi kalau penjelasan kelompok adalah resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah satu saji material. Nah itu terus nanti bagaimana ya kalau auditornya tidak dapat mendeteksi kayak gitu? Masih kurang paham di bagian itunya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya Saudara Michael. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Michael dengan NIM belakang 25. Saya mau bertanya, tadi dikatakan oleh Maya dalam penyusunan bukti audit harus ada referensi silang. Tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan referensi silang dan tujuannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Saudara Lionel. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Antonius Lionel dengan NIM belakang 02. Ingin bertanya, dalam evaluasi ketetapan bukti audit, efektivitas struktur pengendalian internal mempengaruhi secara langsung relevansi bukti audit. Bagaimana cara mengetahui perkiraan auditor atas terjadinya kekeliruan dan keefektivitas struktur pengendalian intern? Terima kasih. Baik, kami akan berdiskusi terlebih dahulu.
Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara siapa tadi? Lukas. Jadi selama yang saya tahu dan saya konfirmasi orang yang di KAP MTD itu belum pernah melakukan auditor tuh belum pernah nggak bisa kalau mesti auditor nggak bisa mendeteksi laporan keuangan. Jadi mendeteksi salah saji material. Jadi pastinya auditor itu pasti bisa mendeteksi salah saji material. Dan apabila misal soalnya gini, ibarat gini, biasanya itu kesalahan kan perusahaan itu masukin akunnya itu nggak sesuai dengan SA yang berlaku. Nah, gunanya auditor ini tadi kayak meluruskan gitu loh. Jadi kayak masa iya seorang auditor itu nggak bisa mendeteksi salah saji material dengan bukti-bukti yang ada, seperti itu Lukas. Lalu terus habis itu misalnya kalau sampai auditor itu nggak bisa mendeteksi salah saji material dan mengakibatkannya sangat fatal, ibaratnya gini, ngapain dia nerusin auditnya kalau dia aja nggak bisa mendeteksi salah saji material tersebut, kayak gitu. Terus habis itu pastinya kan kalau misalnya pokoknya kan auditor itu melakukan semuanya itu sesuai dengan SA yang berlaku. Nah, kan pasti dia cross check ulang gitu loh. Nah, kalau misalnya dia sampai kayak aku ngerasa nggak bisa deh kayak ngelakuin koreksi salah saji material ini misalnya kayak gitu. Nah, terus ya apa mau berjalan kalau dia ngoreksi aja nggak bisa seperti itu. Apakah sudah menjawab saudari Lukas? Saudara Lukas? Iya, saudari Lukas sudah tahu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Lionel, yaitu untuk mengetahui kekeliruan dilihat dari laporan keuangan yang diaudit dengan bukti audit apakah saldo perkiraan di laporan keuangan sesuai dengan yang tertera di bukti audit. Untuk mengetahui keefektivitas struktur pengendalian internal dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut menyusun laporan keuangannya beserta catatan-catatan. Jika laporan keuangan disusun dengan rapi dan catatan yang lengkap, maka akan meningkatkan keefektivitas pengendalian internal perusahaan tersebut. Apakah sudah menjawab, saudara Lionel? Ya, sudah. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Talia. Apabila auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor boleh memberikan pendapat tidak penuh, yaitu pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan oleh lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor tidak memadai auditor untuk memberikan pendapat, maka ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh auditor, yaitu pada paragraf pengantar, auditor mengubah frasa dari kami telah mengaudit neraca perusahaan menjadi kami telah membuat perikatan untuk mengaudit neraca perusahaan, yang bertujuan untuk menjelaskan bahwa auditor tidak melaksanakan audit yang disyaratkan dalam standar pekerjaan lapangan. Lalu yang kedua, pada paragraf lingkup audit tidak dicantumkan dalam laporan audit karena pembatasan terhadap lingkup audit mengakibatkan auditor tidak dapat menyatakan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu dalam suatu paragraf dijelaskan tentang alasan yang menyebabkan auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elvira Yuhan. Jadi, contoh dari informasi penjelasan yang mungkin dinyatakan auditor dalam laporan auditnya itu sebagai suatu penekanan suatu hal, yaitu yang pertama adanya transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua yaitu peristiwa penting terjadi setelah tanggal neraca. Yang ketiga yaitu deskripsi masalah-masalah akuntansi yang berdampak terhadap daya banding laporan keuangan tahun lalu. Dan yang keempat yaitu ketidakpastian material yang diungkapkan dalam catatan kaki. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Michael. Jadi referensi silang itu memungkinkan kita untuk menautkan ke bagian lain dari dokumen yang sama. Misalnya
kita menggunakan referensi silang untuk menautkan ke bagan atau grafik yang muncul di tempat lain di dalam dokumen. Nah, referensi silang ini muncul sebagai link yang membawa pembaca ke item yang direferensikan. Nah, kalau untuk audit sendiri itu tujuannya untuk menunjukkan dari mana dokumen tersebut itu berasal. Referensi silang harus menunjukkan sumber informasi jika diambil dari kertas kerja lain, maka harus digunakan warna yang berbeda. Jadi untuk menunjukkan dari mana dokumen ini berasal. Seperti itu, Saudara Michael. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Saudari Jessica, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Jessica Sakan, NIM 12181018. Mau tanya kepo ya, bagaimana pembagian tugas auditor saat berlangsungnya proses audit? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Jessica. Jadi sebenarnya itu kalau KAP yang sehat itu dari satu tim itu terdiri dari 4 orang di luar partner. Jadi kalau sama partner itu totalnya 5, tapi kalau di KAP MTD itu bersama partner jadi totalnya hanya 4 orang. Seperti itu. Nah, dalam satu tim itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu supervisor. Nah, supervisor itu tugasnya yang tadi sudah dijelaskan sama Maya dan Silvi. Jadi tugasnya supervisor itu untuk mereview LAI bersama partner. Lalu terdapat lagi auditor senior. Nah, auditor seniornya itu untuk melakukan working paper. Lalu sedangkan auditor juniornya itu untuk olah data atau ngecek-ngecek bukti. Jadi kayak yang kita lakuin, jadi kita ngecek-ngecek bukti yang ada, disamakan dengan sampel yang kita buat. Nah, nanti kita samakan, baru nanti yang ngerjakan auditor seniornya. Lalu yang auditor senior itu juga mengerjakan drafting, seperti itu. Dan selain melakukan review LAI, supervisornya juga bertugas untuk melakukan supervisi atau memeriksa semuanya. Jadi keseluruhan nanti tanggung jawabnya supervisor, nanti baru di review kembali bersama partner, begitu. Nah, biasanya dalam tim tersebut kan terdiri dari 4 orang di luar partner ya. Jadi pertamanya itu biasanya satu supervisor, lalu ada dua auditor senior atau dan satu auditor junior, atau bisa dibalik. Kalau biasanya kalau di KAP MTD itu satu supervisor, terus supervisor, lalu satu senior audit, dan yang 2 itu junior audit. Soalnya kan ngecek-ngecek buktinya banyak, nggak cuma satu bukti tapi banyak gitu. Apakah sudah menjawab Saudari Jessica? Sudah kelompok, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Pak Dan. Ya, terima kasih. Masih terbawa suasana Lebaran ya. Jadi salah kata dan perbuatan, mohon maaf lahir batin. Ya nggak apa-apa juga sih. Oke, ya terima kasih untuk ini ya teman-teman yang sudah presentasi hari ini, untuk Asisa, Maya dan Silvi ya yang sudah mengantarkan kita kepada evaluasi bukti audit dan review terhadap LAI. Jadi ya ini sudah bagian-bagian terakhir. Jadi lebih banyak halnya dengan kaitannya sih high
katakanlah audit tingkat atas ya, karena ini kan completing atau melengkapi laporan audit dan kemudian membuat laporan audit. Jadi memang relatif pekerjaannya ini banyak yang dilakukan oleh partner atau manajer dan manajer ya. Jadi yang bekerja itu kan sebenarnya yang dari bawah gitu ya, yang seperti yang dijelaskan oleh Asisa itu ya, yang lebih banyak sebenarnya junior. Nah, junior ini apa? Melakukan hal-hal yang kemudian selama ini dikerjakan oleh kawan-kawan yang melakukan ini namanya apa? Melakukan audit ya, fungsi auditnya. Jadi ada melakukan fungsi vouching saat kemudian beberapa kawan-kawan yang ada di sini itu PKL. Ada 10 ya orang-orang 10 orang yang PKL di kantor akuntan publik. Nah, itu sebenarnya kerjaannya lebih banyak vouching. Itu jadi junior. Jadi sebenarnya mahasiswa magang itu nanti pun saat kemudian meningkat setelah menjadi staf magang, kemudian meningkat menjadi associate, itu memang pekerjaannya lebih banyak vouching, lebih banyak pada hal-hal yang kaitannya dengan vouching, terus kemudian dengan melakukan proses konfirmasi, terus kemudian juga melakukan fungsi-fungsi administrasi, terus kemudian melakukan apa ya, hal-hal yang terkait dengan kemudian melakukan ini apa opname ya, baik itu kas opnam, stok opnam, kayak begitu. Lebih banyak memang pekerjaan-pekerjaan yang teknis di bawah. Jadi memang itu awalannya memang kerjanya seperti itu, dan itu memang waktunya cukup lama gitu ya. Sebelum masuk terlalu jauh, kalau mengenai materi saya pikir sudah lengkap, cukup bagus. Ada beberapa yang memang kelewat, seperti ada tata tulis, kemudian ada yang beberapa itu terlewat citasinya, jadi nanti tolong dilengkapi. Tapi mengenai kelengkapannya itu dimulai dari apa itu bukti audit, terus kemudian sampai masuk ke ya ada bukti audit, termasuk di dalamnya ini sebenarnya bukti audit ini kan urusannya terus kemudian dengan asersi manajemen ya, dengan tujuan auditnya. Ini sudah disampaikan, bahkan sampai asersinya juga sudah dijelaskan oleh kelompok ini. Terus kemudian bagaimana melakukan dokumentasi terhadap proses audit di dalam kertas kerja pemeriksaan ya, dalam KKP-nya. Ini belum ngomongin atlas, tapi sudah kemudian dimulai dari dasar perencanaan, catatan atas bukti, data yang untuk menentukan jenis laporan audit, dasar review, dan seterusnya. Sampai kemudian kelompok ini juga membahas bagaimana melakukan evaluasi terhadap bukti audit. Jadi bukti audit yang dikumpulkan di kertas kerja itu nanti dievaluasi. Ada ya prosedur bagaimana kemudian penilaian terhadap SPI, terus bagaimana pengujian tentang pelaksanaan SPI, ketaatannya ya, terus kemudian uji substantif, uji terinci terhadap saldo, prosedur analitis, itu sudah disampaikan oleh kelompok ini, bahkan sampai kepada pembahasan tentang bagaimana LAI itu disusun. Nah, ini yang kemudian sudah dibuat oleh kelompok ini dengan baik. Nah, bagaimana terus ke atas itu ya, kemudian kawan-kawan sudah kemudian sedikit mempraktekannya, menyentuhnya saat kemudian sudah mencoba melakukan atlas. Atlas itu sebenarnya jatahnya bukan di junior, tapi teman-teman yang sudah senior. Tapi tentu saja ada pertimbangan, Pak, di tempat praktik saya itu ternyata yang melakukan itu sebenarnya masih baru saja lulus, terus kemudian harusnya kan associate, harusnya kan junior, tapi ya ada kemampuan yang lain yang dipertimbangkan. Bagaimana kemudian atlas itu butuh kemampuan pemahaman terhadap Excel yang baik. Nah, itu juga punya menjadi nilai tambah gitu ya.
Itu seperti di kawan-kawan yang praktik di SCEF itu kan yang megang atlas itu kan daripada yang sudah lulus yang kemudian ya katakanlah cepatnya pasti cepat yang saat itu baru lulus ya. Yang kawan-kawan menyebutnya Master of Atlas itu ya. Itu karena kecepatan kemampuan dia beradaptasi dengan atau kemampuan teknisnya bermain dengan Atlas itu artinya pemahaman terhadap Microsoft Excel-nya memang di atas rata-rata. Makanya dia kemudian bisa jadi Master of Atlas. Sedangkan kemudian manajer atau supervisor atau ketua tim ini yang kemudian memang tugasnya kemudian mengkoordinir, mengawasi dan kemudian melakukan penguatan kapasitas ya. Ini berarti ini harusnya ini mengarahkan pada junior senior. Nah, ini memang kemudian pekerjaannya lebih banyak dari Atlas, dari KKP itu dia melakukan hal-hal yang lebih tinggi bukan lebih tinggi ya, tapi maksudnya hal-hal yang kemudian memang sangat sudah untuk pra penyusunan LAI. Salah satunya apa? Melakukan reklasifikasi. Ada juga kemudian pertanyaan dari ini saya kaitkan dengan pertanyaan dari Eva tadi. Itu ya. Nah, Eva bertanya itu kan bagaimana kalau kemudian ada perbedaan bukti audit. Dan kemudian ini juga yaitu kemudian dilakukan recounting, recalculation. Nah, siapa? Nah, yang menemukan itu memang bisa saja junior yang melakukan di kertas kerja memasukkannya senior, tapi yang melakukan recounting, recalculation tentu saja itu pekerjaannya supervisor atau manajer yang nantinya itu pasti juga disupervisi, diawasi oleh partner. Karena apa? Partner itu yang kemudian nanti menentukan bagaimana opini auditnya dibuat. Nah, ini juga termasuk menjawab pertanyaannya Ilona. Jadi kemudian siapa yang kemudian melakukan modifikasi dengan klien. Nah, itu kan kemudian siapa yang melakukan. Nah, ini tugas yang terakhir. Jadi bukan manajer yang kemudian ngobrol dengan auditi ya. Audit timnya pun juga tentu saja di situ bukan lagi kelasnya TCWG, tapi memang dengan mereka yang berkepentingan ya. Di situ ada direksi, di situ kemudian bertemu juga dengan pemegang saham, perwakilan pemegang saham, perwakilan dari auditor internal. Nah, itu yang kemudian melakukan modifikasi, melakukan pra-exit meeting namanya, untuk bertemu, melakukan diskusi-diskusi penyesuaian atau konfirmasi akhir, itu dilakukan oleh partner. Nah, kemudian di situ karena kan bahwa bukan kemudian kayak ya auditor itu banyak yang dikerjakan dan sebagainya, tapi kemudian ada beberapa yang mungkin mereka terlalu kaku, bukan terlalu kaku, yang memegang aturan memang baik dan sebagainya, tapi kemudian kan ada kondisi-kondisi lokal yang kemudian bisa dipertimbangkan. Oh, ternyata kayak begini ini nggak terlalu salah kok, karena apa? Dia memang secara undang-undang bisa saja ternyata memang yang dipegang oleh auditor itu ternyata beda undang-undang yang dipegang oleh auditinya. Ya contohnya kemarin kebetulan pra-exit meeting saya bertemu dengan AP-nya, auditor internalnya. Kemudian apa yang terjadi? Ya kemudian auditornya memegang perbankan. Katakanlah untuk melakukan penilaian kinerjanya menggunakan Camels, ya nggak bisa dong. Kami menggunakan yang namanya bukan Camels tapi menggunakan Pearls, walaupun sama, itu juga kemudian ada perbedaan peraturan dan perundangannya. Undang-undangnya bukan undang-undang perbankan, tapi kami sebagai koperasi kredit menggunakan undang-undang koperasi. Kayak begitu kan harus diobrolin di awal maupun di akhir. Nah, itu kan kemudian ketemu bahwa ternyata memang ada beberapa yang ditemukan itu ternyata masih bisa ditolerir karena undang-undangnya berbeda. Kalau pakai saklek-saklek kan, ya tahunya kami undang-undang perbankan.
Kalau undang-undang pajak kan beda ya. Undang-undang perbankan, wah kalau Anda menggunakan selain undang-undang perbankan ya kami tolak, ya nggak bisa dong. Kami kan katakanlah jenis industrinya sama-sama seperti perbankan, simpan pinjam, tapi kami menggunakan SAK-nya etap sama-sama, tapi kami menggunakan undang-undang koperasi sebagai operasional. Ya tentu saja tidak kemudian sesaklek itu menggunakan undang-undang perbankan. Contohnya apa? NPL bisa 5%, di atas 5% perbankan tidak diperbolehkan. Nah, kalau kami kan memang agak longgar karena di koperasi itu ada kelayakan dan kepatutan. Itu sih, jadi itu yang kemudian menjadi tugas yang dilakukan oleh partner. Ini kan menjawab kekepuannya dari Jessica gitu ya. Saya kok kepo gitu pembagian tugasnya ya, karena memang betulan tidak praktik di sana. Kalau dipraktik di sana ada junior, ada senior, ada manajer atau supervisor, ada kemudian partner gitu ya. Nah, ketua tim itu bisa saja senior yang menjadi ketua tim. Berangkat itu bisa saja kemudian juniornya 2 orang, seniornya 1 orang menjadi ketua tim saat melakukan audit di lapangan, saat melakukan vouching. Terus kemudian dia diawasi oleh di atasnya itu ada yang namanya supervisor, dan kemudian ada dengan partner gitu ya. Itu yang dalam proses audit. Ini mungkin kalau teman-teman yang kebetulan MTD sebenarnya banyak juga orangnya, tapi mungkin ya ada 1-2 hal yang kemudian kebijakan perorangan di sana yang mengakibatkan 3 orang yang hari ini presentasi itu tidak kemudian bisa praktek secara banyak gitu ya. Kebetulan kalau yang di SCEF itu banyak kemudian tidak hanya di satu tempat, tidak hanya kebetulan di tempat kami, di koperasi kredit kami, ada di koperasi, ada yang di lain, itu jadi bisa merasakan juga pergantian bagaimana di tim itu ternyata juniornya bisa saja berganti-ganti, termasuk seniornya bisa saja. Saya katakanlah saat saya jadi junior, saya katakanlah mengaudit bisa saja saya masuk di 3 tim, tapi timnya itu 1 lini, katakanlah di koperasi semuanya gitu. Nah kemudian supervisornya bisa saja saya bertemu di supervisor mungkin 2 di 3 lini, tapi kemungkinan ada 2 supervisor, yang 1 mungkin sama gitu ya. Saat kemudian naik ke atas ya manajernya mungkin 1, partnernya apalagi 1 gitu ya. Nah itu yang dalam pekerjaannya pembagiannya seperti itu. Nah untuk hal yang lain yang perlu saya jelaskan juga di sini, bagaimana dengan bukti audit yang untuk sebagai dasar gitu ya, untuk dasar pengambilan opini gitu ya, seperti yang ditanyakan oleh ini dan relevansinya terhadap tujuan atau asersi gitu ya. Ini ada juga pengungkapan terhadap yang awal-awal ini, pengungkapan terhadap fraud di LAI ini 1, 2, 3 ini. Ini saya rangkum pertanyaan dari Angela, Melinia, dan Olivia. Ini saya rangkum bahwa sebenarnya audit itu pada intinya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya kalau saya rangkumkan itu kira-kira ada 5 gitu ya, yang kemudian itu di satu persatu itu menentukan juga opini nantinya. Selain kemudian itu ada masalah vouching dan sebagainya ya, ada reclassification, ada kemudian masalah recounting harus dihitung ulang. Ya, tapi ada yang pertama yang harus diperhatikan itu audit ketaatan. Jadi bagaimana sebenarnya ketaatan sistem pengendalian, bukan saja ketaatan terhadap SOP, terhadap SPI, tapi bagaimana perlakuan di sana terhadap ketaatan itu. Kalau kemudian kita berhadapan dengan lembaga yang kemudian aturannya bagus, aturannya ketat, tetapi pelaksanaannya ternyata manajemennya longgar. Nah ini kan kemudian akan meningkatkan resiko salah saji, bahkan kemungkinan resiko fraud. Nah ini perlu diperhatikan, itu dinilai dari awal, bukan hanya diketahui ini saat kemudian ngobrol auditornya awal-awal dengan TCWG, tapi juga kemudian bagaimana bukti-buktinya, bukti-bukti untuk
pengendalian internalnya sampai kemudian dilakukan vouching dan sebagainya, klarifikasi, konfirmasi yang dilakukan oleh tim audit saat turun ke lapangan. Ketaatan terhadap SOP. SOP-nya ada tapi nggak taat. SOP-nya ada, dokumennya nggak lengkap. Ya kan sama juga bohong. Ketaatan itu yang kemudian dicatat menjadi temuan-temuan audit. Oh ini loh ada. Ya kalau kemudian di satu perusahaan, katakanlah ya terus terang aja seperti kami aja kemarin. Langsung ya, karena ini kan juga mata kuliah praktik ya. Saat kemudian kami menjadi auditi oleh auditor gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, kebetulan di sini ada beberapa yang kemudian saya tahu sendiri dalam melakukan vouchingnya. Ya ada Thalia, ada Milinia, terus kemudian ada juga Evelyn, gitu kan tahu sendiri bahwa ternyata bahwa kami itu SOP-nya dalam tanda petik lumayan lengkap. Tapi bagaimana pelaksanaannya di masing-masing kantor, itu ternyata ada kantor yang ditemukan ada cuma 3 ketidaktaatan terhadap SOP pelanggarannya. Ya bisa dimaklumi lah kalau kemudian lupa tanda tangan dan sebagainya. Tapi ada yang kemudian 15 ketidaktaatannya. Mulai dari tidak ada tanda tangan, tidak ada dokumen yang taruh sembarangan, itu muncul gitu kan. Waduh, kan itu berarti apa? Kami sudah membuat SOP itu lengkap, tapi bahwa kemudian yang menjalankan, ada yang kemudian menganggap penting SOP itu. Ada yang kemudian seenaknya. Maka ya tentu saja ketabrak ketaatan. Nah, ketaatan terhadap SOP itu akan menurunkan resiko deteksinya. Karena apa? Di dalam sendiri sudah taat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu meningkat kepada dari itu apa? Kesesuaian audit. Yang kedua itu audit terhadap kesesuaian terhadap dengan standar. Makanya laporan keuangan itu harus wajar dan layak ya. Saya cerita wajarnya sesuai dengan laporan SAK. Apakah sesuai dengan standarnya? Apakah standar itu dijalankan dengan pasti, termasuk apa di dalamnya adalah estimasi-estimasi atau yang namanya metode-metode akuntansi yang dipakai di dalam masing-masing akun dan standar secara keseluruhan. Itu dilihat kewajarannya, kesesuaiannya. Kalau nggak sesuai, ya sudah gitu ya. Ini aja SOP-nya SOP taat, SAK taat ya aman lah gitu ya. Tapi kemudian SOP ada tapi tidak dilakukan dengan taat, atau bahkan SOP-nya nggak ada, SPI-nya lemah, tapi terus kemudian lebih lagi laporan keuangannya tidak sesuai, estimasi akuntansinya tidak sesuai dengan catatan estimasi akuntansinya tidak sesuai dengan standar yang dipakai. Nah itu kan bahaya banget. Nah berarti apa? Wah sudah salah bukan hanya fraudnya, bukan hanya salah saji yang sifatnya error, tapi mungkin saja ini kesengajaan dengan kemudian melakukan bukan hanya sekedar earnings management, tapi memang kelalaian yang disengaja. Terus kemudian apa? Kelayakan. Layak berarti apa? Sudah taat terhadap SAK, apakah layak dalam hal kemudian melakukan perhitungan dan sebagainya ya. Uji-uji kemudian kalau itu nanti kan kemudian dilakukan dengan uji substantif maupun uji ada 2 kan, ada prosedur analitis yang dilakukan. Nah ini kan apakah salah saji? Nah ini kan apa sebenarnya kemudian salah saji ini kan error, tapi kemudian salah saji itu bisa saja disengaja, bisa saja berulang, bisa saja terjadi terus menerus. Nah itu berarti apa? Indikasi adanya fraud. Jadi apa? 1 ketaatan, 2 itu kesesuaian, 3 kelayakan, wajar dan layak. Supaya apa? Supaya yakin bahwa kemudian audit itu memang kemudian auditinya itu bebas dari salah saji material, bebas dari kemungkinan fraud. Jadi yang keempat itu adalah audit terhadap indikasi adanya fraud. Kalau SOP-nya sudah bagus, taat terhadap standar ya, estimasinya taat, konsisten, terus kemudian laporan keuangan disajikan dengan layak gitu ya, dengan wajar dan layak.
tidak ada salah saji material kan kemungkinan fraudnya kecil. Tapi kalau yang awal-awal tadi sudah nggak taat terhadap SOP atau bahkan SOP-nya nggak ada, terhadap SPI-nya lemah, tidak lagi sesuai dengan standar, terus kemudian tidak layak karena banyak salah saji, maka kemungkinan fraudnya pasti tinggi yang keempat. Nah, kalau kemudian fraud ditemukan, seperti apa ya bisa saja kemudian dilanjutkan dengan melakukan audit fraud. Nah, itu beda, penugasannya beda. Nah, fraud itu kan, ya kalau kita ketemukan satu tempat, ya kita bisa aja incar satu tempat itu. Berarti kan tidak perlu semuanya. Kalau manajemennya yang melakukan fraud, jadi sudah mulai dari GM-nya gitu ya, sampai ke bawahnya semuanya kong kali kong melakukan fraud bareng-bareng. Ya makanya pemegang saham bisa saja mengatakan audit fraud secara keseluruhan. Nah, tapi kalau audit fraud secara keseluruhan ya berarti ada penugasan terpisah ya. Nah, itu bagaimana itu nanti perkuliahannya, bagaimana kita mengidentifikasi fraud dan sebagainya di semester 7 depan ya. Akuntansi forensik dan audit investigatif itu mengenai fraud. Yang kelima, bahwa kemudian mengemukakan opini itu pasti akan juga dipengaruhi oleh yang kelima, bagaimana kelangsungan usaha. Going concern-nya. Ya kalau mereka katakanlah sudah taat, wajar, laporannya layak, terus kemudian bebas dari salah saji material, kemungkinan perusahaan going concern-nya aman. Artinya bahwa perusahaan itu bisa terjamin kelangsungan usahanya. Pak, bisa nggak Pak taat, sudah sesuai, sudah layak, bebas dari salah saji, tidak ada fraud gitu ya, tapi kemungkinan bisa saja Pak going concern-nya terancam, ya bisa saja. Kondisi seperti sekarang ya, dengan adanya pandemi, operasional yang tidak kemudian lancar, itu mengakibatkan penurunan pendapatan, bisa saja itu mengakibatkan going concern-nya terancam. Terus ada kebijakan-kebijakan yang harus mengikuti pemerintah, contohnya di tempat kami harus melakukan relaksasi. Relaksasi itu berarti menunda pembayaran, yang seharusnya tahun 2009, 2010, 2019 dan 2020 itu mereka bayar, terpaksa diperpanjang sampai tahun 2021, tahun ini bahkan ada yang 2022 gitu kan, otomatis pendapatan menurun, yang akhirnya operasional tahun ini dalam tanda petik kami merugi gitu ya. Karena apa? Pengeluarannya tetap. Bagaimana kami memberi jasa, kan kita tidak bisa melakukan relaksasinya pada ya kita lagi kondisi pandemi, tolong penyimpan Anda ini ya relaksasi, relakan tahun ini Anda tidak menerima bunga, ya nggak mau mereka. Renegosiasi aja, diturunkan bunganya aja, pada teriak-teriak dan kemudian ya banyak hal ya yang masih dalam pembicaraan. Itu kan juga nggak mudah. Apalagi pandeminya tidak hanya setahun ya, tidak hanya tahun 2020 dan berlanjut ke tahun 2021. Karyawan tetap harus dibayar. Ya kayak begitu, itu kan tidak mudah gitu ya bagi perusahaan. Semuanya baik-baik saja, yang 4 ini baik, tapi kemudian kelangsungan usahanya bisa saja terancam going concern-nya, dan itu harus disajikan, harus disampaikan. Nah, hal seperti ini kemudian dibicarakan semuanya di mana? Di pra-exit meeting, sehingga waktu exit meeting kita sudah sama tahu waktu exit meeting itu pertemuan terakhir antara auditor dengan auditi saat kemudian menyampaikan hasil auditnya. Sebelum itu dipublish secara publik oleh baik kami sebagai auditi maupun oleh auditor di websitenya. Kan auditor kan tetap harus lapor itu kan ke YAPI-nya, ke yang lain, itu pertanggungjawaban dari auditor terhadap transparansi publik. Nah, itu disampaikan. Ya, akhirnya apa ya? Karena saya kemudian dalam tanda petik gitu ya, akhirnya kan, kalau Pak auditornya saat itu ya ngomong, kalau begini aja kan Pak Dan aja sudah bisa cerita ke mana-mana ya mau. Ya, tapi akhirnya apa? Auditornya itu kan menyampaikannya waktu kami RUPS, namanya kami rapat anggota tahunan ya. Tapi akhirnya apa? Bahwa kemudian itu going concern, ada keraguan terhadap going concern. Nah, itu kan mengakibatkan, bukan hanya anggota ya, anggota mungkin nggak terlalu tahu, manajemen itu kaget-kaget. Nah, sehingga saya kemudian mendapat tugas harus menjelaskan. Jadi kemudian keliling ini. Kebetulan minggu ini saya Kamis ini ke Tosari.
Minggu depan hari Jumat, hari Selasa itu Selasa depan itu saya ke Nongko Jajar gitu. Itu keliling, saya harus menjelaskan kepada manajemen apa maksudnya, artinya bahwa kemudian kami kemudian yang kemarin itu sama ya, tetap wajar dengan pengecualian, tapi kami kemudian sekarang wajar dengan pengecualian, tapi pengecualiannya itu banyak, tidak hanya kemudian satu gitu ya. Ada beberapa hal, karena operasional turun, NPL kami turun, nah itu kan kami harus jelaskan. Terus kemudian karena kemarin itu hanya tidak full audit, hanya melakukan sampling, kami full audit sekarang, sehingga banyak temuan-temuan terhadap ketidaktaatan terhadap SPI. Jadi saya keliling-keliling ke manajemen gitu ya. Kalau kemudian ke Tosari besok kan saya juga ada kemudian ketemu dengan bukan hanya manajemen di sana, bukan hanya pengurus yang di sana, tapi juga bertemu dengan beberapa anggota ya, dalam tanda petik aktivisnya gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya banyak bercerita. Ini loh hasil going concern kayak begini. Nah, hasil audit ini kenapa sih kok wajar dengan pengecualian, itu apa artinya dan sebagainya. Jadi exit meeting-nya dari audit internal itu isinya malah kemudian kami harus mensosialisasikan yang hasil dari audit eksternal gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, padahal itu kalau dalam tanda petik itu kan sebenarnya tugas dari kewajiban dari auditor, tapi karena sudah meeting selesai maka itu diserahkan kepada auditor internal. Kebetulan kok ya saya ya nggak apa-apa, saya paham kok, secara kan mantan gitu ya, jadi ya nggak apa-apa, kemudian ya bercerita lagi, jadi seperti mengingat masa lalu gitu ya. Ya itu yang saya lakukan kemudian dalam menutup exit meeting di masing-masing kantor, harus menjelaskan. Apakah itu menjadi tugasnya dalam tanda petik tugasnya kami gitu ya, atau katakanlah kalau itu di perusahaan itu tugasnya si ini apa namanya komisaris independen, ya tidak lah. Kemudian di website dan sebagainya cukup banyak orang bisa bertanya dari mana saja. Tapi karena kami koperasi itu koperasi, apalagi koperasi kredit ya, tempat kami kredit union itu visi kami itu adalah ya kemudian di belakangnya itu memang pada kesejahteraan, tapi di depannya itu melalui pendidikan ya. Jadi ya pendidikan itu menjadi tanggung jawab kami untuk keliling menjelaskan kepada anggota, termasuk itu manajemen, kan manajemennya semuanya anggota ya, kepada pengurus pengawas semuanya. Nah, pengurus pengawasnya kan juga dipilih dari anggota itu apa itu hasil auditnya. Jadi ya keliling-keliling gitu, saya keliling-keliling dan ada sesi saya harus menjelaskan mengenai hasil audit yang kami terima. Dan itu ya karena kalau di sana lupa apa sih maksudnya, kok kemudian kami kan juga pasal 23 kan kena gitu ya, bahwa kemudian diakrulkan jasa itu ya. Nah itu kan balas jasa itu juga kena, ya harus kami jelaskan dan sebagainya. Bedanya apa kok kalau di SAK kok pensiun, kok kami dengan sebenarnya sama pensiunnya, tapi pensiunnya berbeda, tidak kemudian dibayar beberapa kali tapi diberikan satu kali, atau kemudian mereka mintanya bagaimana 50%, 25 skemanya, terus kemudian harus kami ceritakan karena kan kami juga ada sesuai dengan undang-undang koperasi gitu ya, juga ada perlindungan namanya permata, juga harus kami jelaskan. Jadi akhirnya ngomong satu itu bisa banyak, ngomongin hasil audit ternyata yang kami ceritakan itu ya hampir banyak hal gitu ya. Yang nanyanya sederhana kok Pak, bedanya accrual sama cash basis itu apa sih? Kok kami bingung? Nah, itu yang jelaskan. Bayangin gitu ya. Kalau ketemu dengan manajemen masih mending lah, manajemennya sehari-harinya tahu. Tapi kalau anggota kan apa itu? Apa sih itu? Basis kas sama basis accrual. Waduh kan ceritanya susah. Cash basis adalah ya nggak bisa seperti dosen kayak begitu. Ya untunglah kemudian berhadapan dengan masyarakat sudah jadi salah satu hobi saya. Jadi ya enak aja ngobrol. Ini loh Pak, kalau cash basis contohnya kayak begini, accrual basis kayak begini-begini. Kok angel-angel temen? Wis sancene bencekno wong akuntansi iku. Wong perkara gampang digawe angel gitu kan.
Ya kalau menurut pandangan mereka gitu aja, wong gampang digaya angel. Tapi kalau kita tidak kemudian menjelaskan dengan sesuatu yang memang sesuai dengan ini ya bagi mereka, katakanlah saya berhadapan dengan petani, pedagang pasar, mungkin nggak masalah cash basis jadi segala-galanya. Tapi kalau saya ceritakan sedikit ya mengenai accrual gitu kan, seperti utang piutang itu kan sifatnya accrual gitu kan, baru walah. Tak pikir ya, kemudian kan taunya mereka semuanya kok kenapa nggak pakai cash basis saja, uang kas ada diterima, ya sudah berarti ada barang, ada uang, ada barang gitu kan, nggak semuanya kayak begitu. Toh ada mereka juga melakukan penjualan juga yang sifatnya accrual kan, diakui menjadi kewajiban maupun pendapatan oleh penjual maupun pembeli ya gitu-gitu ya. Jadi akhirnya cerita kayak gitu gampang Pak, sampean ngutang loh, wis gak usah ngomong ngutang di koperasi gini. Sampean ngutang di bon di anula ke ini ke toko obat gitu ya, toko obat kentang gitu ya, katakanlah kayak gitu kan harus saya ceritakan. Nah, terus kan kono ngutangi Pak dibayar 40 dino kan ambek utangi sing duwe opo? Lah sampean sadurunge bayar kas, kalau Anda tidak menyerahkan kas mereka nggak bisa mengakui, tapi kan sudah diakui. Lah nggak diakui sebagai kas lah utang sampean apa padha ambek gak ono, padha ambek sampean anu. Iya kayak begitulah. Yang sederhana-sederhana kayak begitu yang kemudian keliling-keliling gitu ya. Ya nggak usah susah-susah, sama seperti menjelaskan ke Anda. Saya kan nggak pakai bahasa yang susah-susah, yang gampang-gampang aja. Kalau istilahnya susah, iya, karena istilahnya bahasa Inggris. Tapi penjelasannya dibuat gampang. Karena bagi saya itu yang terpenting adalah KISS dalam menjelaskan itu. Keep it simple and stupid. Buat segala sesuatunya itu seperti semudah mungkin dan seperti kita orang bodoh gitulah. Nggak perlu yang tinggi-tinggi muluk-muluk. Kalau saya pakai bahasa istilah yang muluk-muluk mungkin Anda juga pusing gitu ya. Kecuali kalau di teori akuntansi, memang agak muluk-muluk karena teori akuntansi. Beda kalau kemudian praktik audit dan sebagainya. Itu kira-kira. Nah ini saya sudah nyuri waktu 20 menit. Ya memang agak susah. Kalau saya sudah ngomong, kadang-kadang kalau saya nggak ngelihat jam itu kan jadinya lupa. Sering bablas. Oke. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan bagaimana tentang completing and reporting dengan menggunakan atlas ini. Kali ini completing and reporting yang serial ketiga ya tentang evaluasi bukti dan review terhadap LAI C400 dan C510 yang sudah dijelaskan dengan baik oleh Master of Atlasnya MTD gitu ya, oleh Aziza gitu ya. Nah, itu kira-kira. Nah, kalau pingin kemudian kalau seperti Jessica, kalau pingin kepo nggak apa-apa PKL lagi ke KAP gitu ya. Oh ya, satu lagi, KAP itu memang maksimal 6 tahun ya, yang ditanyakan oleh Fajar tadi. KAP itu 6 tahun maksimal, tidak boleh lebih. 6 tahun harus ganti. Tapi seperti yang dikatakan oleh Maya maupun dikatakan oleh Aziza bahwa kemudian ya karena sudah nyaman akhirnya susah, mereka kemudian bisa saja pinjam bendera gitu. Itu yang sering terjadi pada prakteknya. Itu KAP-nya 6 tahun, tapi AP akuntan publiknya itu maksimal 3 tahun. Nah, kemudian bagaimana ya? Kemudian pakai nama AP yang lain. Jadi katakanlah kalau kayak ini kasusnya kan MTD terus Pak Made gitu ya. Terus kemudian ya waktu AP-nya sudah Pak Made 3 tahun selesai gitu kan. Ya ganti aja namanya, pakai yang namanya AP-nya itu katakanlah siapa gitu ya. Ya contohnya yang paling gampang kalau MTD kan anaknya gitu, Audita. Tapi yang melaksanakan pekerjaan AP-nya tetap aja Pak Profesor Made gitu ya. Itu bisa saja terjadi, sering terjadi praktek-praktek seperti itu. Tentu saja beda kualitas ya, kalau dipegang oleh Profesor Made Sudarmo sendiri kan lebih percaya orang-orang ini namanya Unisma ya, Yayasan Unisma-nya. Oke, itu ya. Nah, kalau ingin lebih tahu detailnya lagi, ya nanti setelah lulus bisa saja melamar
menjadi kerja di kantor akuntan publik gitu ya. Itu nanti akan banyak kemudian ilmu yang Anda dapatkan. Ilmu akuntansinya pasti berkembang, ilmu auditnya pasti kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya mandatoris, sesuatu yang sifatnya wajib diberikan oleh auditor. Begitu kira-kira yang bisa saya tambahkan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya ada 15 orang yang bertanya, lumayan menimbulkan kekepoan ya. Saat kemudian audit ini dibuka seluas-luasnya, siapapun boleh bertanya, dan kemudian berapapun jumlahnya yang boleh bertanya, ada banyak pertanyaan yang ini kemudian memperkaya khasanah keilmuan kita dan pengetahuan kita tentang audit. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan karena posisi saya di Nongko Jajar, kalau yang kuliah pagi sih masih bisa. Kalau yang kuliah siang ini kan barengan dengan saatnya saya melakukan exit meeting, tapi sebisa mungkin saya akan masuk kelas dulu, exit meetingnya saya tunda sampai katakanlah jam 3 gini baru saya exit meeting. Khususnya menyampaikan materi saya yang harus saya sampaikan gitu ya kepada manajemen yang ada di sana, itu masih bisa diatur lah. Oke. Ya, sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan yang lain lagi, saya akhiri. Ya, mari kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan itu menjadi manfaat, menjadi bekal untuk kehidupan kita sampai lulus pun paling tidak ini bisa menjadi bekal kita. Anda melalui kelas ini, mata kuliah ini, sampai kemudian lulus besok. Paling tidak minimal sampai itu ya. Setelah itu bagaimana selanjutnya akan bergantung pada masing-masing Anda. Belum tentu Anda juga bekerja di bidang akuntansi. Tapi paling tidak ilmu akuntansi ini akan mewarnai terus. Oke, kita akan akhiri. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat.